Hai guys, berjumpa kembali dengan saya Imade Adi Kurniarta di channel Adi Kurniarta. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai filsafat pendidikan. Nah, sebelumnya, pernahkah Anda bertanya, apa sebenarnya tujuan dari pendidikan ini? Atau, mengapa kita belajar? Jika iya, maka video ini adalah jawabannya. Mari kita telusuri bersama dunia filsafat pendidikan. Apakah Anda pernah mendengar kata-kata mendidik pikiran tanpa mendidik hati adalah bukan pendidikan sama sekali? Nah, kata-kata ini dikemukakan oleh Bapak Ilmu Pengetahuan dan juga seorang filsuf Yunani bernama Aristoteles, di mana mengartikan bahwa pendidikan sejati harus membentuk individu secara utuh. Tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga secara moral dan emosional. Pikiran akan memberikan kemampuan memahami dan memecahkan masalah. Sementara hati memberikan arah dan tujuan yang benar, menggunakan kemampuan tersebut. Nah, itu merupakan kutipan dari filsuf Yunani dan juga seorang bapak ilmu pengetahuan yang bernama Aristoteles. Nah, untuk selanjutnya, apa itu filsafat pendidikan? Ikuti terus video ini. Filsafat, sesuai dengan definisinya, adalah pengetahuan yang berhubungan dengan upaya menemukan kebenaran tentang hakikat sesuatu yang ada melalui penggunaan kemampuan akal secara optimal. Ini bisa kita contohkan jika kita melihat sebuah pohon. Filsafat tidak hanya berhenti pada fakta bahwa pohon itu hijau dan memiliki daun. Filsafat akan bertanya, apa yang membuat pohon itu hidup? Dan apa hubungan antara pohon dengan manusia? Apakah pohon memiliki kesadaran? Dan sebagainya. Nah, itulah kita membedah segala sesuatu yang kita lihat itu dengan filsafat, sehingga nantinya kebenaran yang akan dihasilkan oleh pemikiran filsafat itu adalah jawaban yang dalam bentuk ide, dan tujuan filsafat itu adalah untuk mencapai kebenaran yang sifatnya mendasar dan menyeluruh dalam sistem konseptual. Ciri-ciri seseorang yang memiliki pemikiran filsafat adalah deskriptif, kritis dan analitis, evaluatif atau normatif, spekulatif, sistematis, mendalam, mendasar, dan menyeluruh. Jadi, filsafat adalah pengetahuan yang erat kaitannya dengan upaya menemukan kebenaran hakiki tentang segala sesuatu melalui penggunaan akal secara optimal, dengan ciri-ciri pemikiran yang khas. Nah, di mana seperti yang kita ketahui bersama, filsafat ini memiliki berbagai macam cabang filsafat. Ya, filsafat itu memiliki 6 cabang. Yang pertama itulah cabang filsafat metafisika. Metafisika adalah cabang filsafat yang membahas persoalan tentang keberadaan atau eksistensi, dan juga metafisika berasal dari kata Yunani yang berasal dari meta dan ta fisika, yang dapat diartikan sesuatu yang ada di balik atau di belakang benda-benda fisik. Nah, persoalan-persoalan metafisis dibedakan jadi 3, yaitu yang pertama persoalan ontologi, yang kedua persoalan kosmologi, dan yang ketiga persoalan antropologi. Nah, cabang filsafat yang kedua yaitu cabang epistemologi. Epistemologi merupakan salah satu jenis filsafat yang memberikan kajian pengetahuan secara terperinci. Cabang filsafat ini memastikan bahwa apapun yang kita pelajari adalah benar. Epistemologi membicarakan tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, batas-batas, sifat, metode, dan kesahihan pengetahuan. Nah, untuk cabang yang ketiga, yaitu adalah etika.
Etika adalah cabang filsafat yang mengkaji tentang tingkah laku atau perbuatan manusia mengenai baik buruk. Dengan belajar etika, manusia dapat membedakan istilah yang sering muncul seperti etika, norma, dan moral. Sedangkan logika adalah cabang filsafat yang menyelidiki tentang lurus tidaknya pemikiran kita sebagai manusia. Logika dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu deduktif dan induktif. Nah, deduktif dan induktif ini adalah bagaimana cara manusia itu untuk berpikir menggunakan logika yang dimiliki. Kemudian yang kelima, yaitu aksiologi. Aksiologi adalah salah satu bidang filsafat yang menggabungkan kata Yunani axios yang berarti nilai dan logos yang berarti mempelajari sesuatu. Jadi, aksiologi adalah studi komprehensif tentang nilai-nilai tentang topik tertentu. Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang membicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri dan bagaimana manusia menggunakan ilmu tersebut. Kemudian yang keenam adalah cabang filsafat estetika. Cabang ini membahas tentang keindahan seni untuk mencari tahu tentang keindahan. Pada dasarnya, filsafat ini membahas tentang berbagai bagian atau gagasan tentang keindahan dan juga berkisar pada pengetahuan. Nah, itu tadi cabang-cabang filsafat, ya ada 6 cabang filsafat seperti yang sudah disampaikan. Nah, sekarang kita harus mengetahui karakteristik filsafat pada aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi pendidikan. Dalam konteks ontologi, epistemologi, dan aksiologi pendidikan, filsafat memberikan kerangka konseptual yang mendalam, memungkinkan kita merenungkan apa itu pendidikan, bagaimana kita memperoleh pengetahuan, serta nilai-nilai apa yang kita tanamkan dalam proses pendidikan. Yang pertama, kita akan bahas mengenai ontologi pendidikan. Ontologi pendidikan menelaah tentang hakikat pendidikan, seperti definisi pendidikan, tujuan pendidikan, lingkungan pendidikan, interaksi sosial, peran siswa dan guru, serta konsep pengetahuan dalam pendidikan. Ontologi pendidikan berupaya memahami realitas dan struktur fundamental yang mendasari praktek dan teori pendidikan. Ontologi pendidikan memberikan pemahaman mendalam tentang hakikat dan struktur pendidikan, serta bagaimana berbagai komponen pendidikan itu berinteraksi. Sedangkan yang kedua, epistemologi pendidikan, di mana epistemologi pendidikan di sini mengulas tentang sumber pengetahuan pendidikan, metode pendidikan, unsur-unsur pendidikan, dan proses pemerolehan pengetahuan dalam pendidikan. Epistemologi pendidikan membahas seluk-beluk pengetahuan pendidikan, mulai dari asal-usul atau sumber pengetahuan pendidikan, metode membangun pengetahuan pendidikan, dan macam-macam pengetahuan pendidikan. Epistemologi pendidikan berperan dalam membentuk paradigma pembelajaran, mengembangkan metode pengajaran, menilai pengetahuan dan pembelajaran, mempengaruhi kurikulum, serta menginformasikan kebijakan pendidikan. Dan yang ketiga, aksiologi pendidikan. Aksiologi pendidikan membahas tentang nilai etika dan estetika dalam pendidikan. Aksiologi pendidikan berkaitan dengan nilai dan manfaat yang diperoleh dari ilmu pendidikan, seperti nilai moral, nilai sosial politik, dan nilai keindahan. Aksiologi pendidikan berperan dalam menetapkan tujuan pendidikan, mengarahkan kurikulum dan metode pengajaran, mengembangkan sikap dan etika siswa, serta membimbing kebijakan pendidikan. Jadi, secara keseluruhan, ontologi pendidikan membahas hakikat dan realitas pendidikan, sedangkan epistemologi pendidikan membahas sumber dan proses pemerolehan pengetahuan dalam pendidikan, sedangkan aksiologi pendidikan itu membahas nilai-nilai dan manfaat yang hendak dicapai melalui pendidikan. Nah, dengan memahami ontologi, epistemologi, dan aksiologi, kita di sini dapat yang pertama,
itu bisa merancang kurikulum yang relevan, di mana kurikulum yang baik itu harus didasari pada pemahaman yang mendalam tentang hakikat pendidikan dan tujuan pembelajaran. Yang kedua, kita sebagai guru bisa memilih metode pembelajaran yang efektif yang akan digunakan di dalam kelas. Metode pembelajaran harus sesuai dengan cara manusia untuk memperoleh pengetahuan dan nilai-nilai yang kita ingin tanamkan. Yang ketiga, kita sebagai guru juga akan bisa menilai keberhasilan pendidikan siswa kita, di mana kita dapat mengukur keberhasilan pendidikan tidak hanya dari segi kognitif, tetapi juga dari segi afektif dan psikomotor siswa yang kita ajar. Nah, kemudian filsafat dalam pendidikan di sini ya, yang kita ketahui bersama, memiliki peran yang sangat-sangat dominan dalam proses pendidikan yang kita laksanakan, di mana filsafat dalam pendidikan ini memberikan inspirasi untuk mencapai tujuan pendidikan yang ideal, di mana filsafat pendidikan ini juga nantinya sebagai pedoman preskriptif untuk praktek pendidikan dan sebagai alat investigatif untuk meneliti dan memperbaiki sistem pendidikan yang kita gunakan. Di mana yang pertama, tujuan inspirasional filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan yang bersifat inspirasional bertujuan untuk mengekspresikan tentang pendidikan yang ideal atau pendidikan yang dicita-citakan dan diharapkan oleh semua pihak. Contohnya, dalam pemikiran Plato dalam karyanya Republik, yang mengekspresikan suatu model pendidikan yang dicita-citakan untuk mendidik manusia menjadi warga negara yang cakap, bertanggung jawab, dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang kemudian, contoh yang kedua, pemikiran J.J. Rousseau dalam Emile juga mengekspresikan tentang pendidikan yang diidamkan dan dicita-citakannya, di mana pertumbuhan anak harus disesuaikan dengan kebutuhan dan minatnya. Nah, itu merupakan tujuan inspirasional dari filsafat pendidikan. Selain memiliki tujuan inspirasional, filsafat pendidikan juga memiliki tujuan preskriptif, ya, di mana filsafat pendidikan yang bersifat preskriptif itu bertujuan memberikan panduan yang jelas dan tepat bagi praktek pendidikan. Filsafat pendidikan dikatakan preskriptif ketika ia menetapkan tujuan pendidikan yang harus dipatuhi dan dicapai. Contohnya, seperti kita di Indonesia, itu kita memiliki tujuan pendidikan nasional Indonesia yang jelas, di mana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, dan juga Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 yang menentukan cita-cita pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan potensi peserta didik. Nah, itu merupakan tujuan preskriptif dari filsafat dalam pendidikan. Nah, selain memiliki dua tujuan tersebut, kita juga di filsafat pendidikan memiliki tujuan investigatif. Nah, apa itu tujuan investigatif? Nah, filsafat pendidikan yang bersifat investigatif bertujuan untuk menyelidiki dan memeriksa kebenaran sebuah teori dan juga praktik pendidikan yang diadopsinya. Tujuan ini terkait dengan pemahaman filsafat pendidikan sebagai dasar penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan, termasuk di dalamnya metode pembelajaran yang digunakan di dalam kelas. Contohnya, investigasi terhadap kebijakan pendidikan seperti pelaksanaan ujian nasional, ya, di mana kita sebagai guru juga kita tahu bersama ya, di mana selama ini pendidikan nasional itu telah dihapus, ya, di mana ini sebenarnya perlu kita investigasi. Ya, kebijakan ini perlu kita tinjau ulang kembali. Apakah kebijakan ujian nasional ini perlu kita lakukan kembali atau tidak? Nah, disinilah masuk ke dalam tujuan investigatif dari sebuah filsafat pendidikan. Nah, di mana kebijakan pendidikan ini ya harus kita kaji efektivitas dan kesesuaiannya.
dengan semangat reformasi pendidikan. Nah, itu merupakan ketiga tujuan yang dimiliki dari filsafat pendidikan. Nah, selain itu juga ya, kita ketahui bersama filsafat idealisme dan realisme di sini memiliki pendapat yang berbeda tentang bagaimana pendidikan seharusnya. Nah, di mana filsafat idealisme melihat pendidikan sebagai sebuah perjalanan yang menemukan diri, sedangkan realisme memandang sebagai persiapan untuk menghadapi dunia nyata. Jadi kedua pandangan filsafat ini memiliki perbedaan di dalam dunia pendidikan. Nah, bagaimana perbedaan kedua filsafat ini? Ayo kita bedah secara mendalam. Nah, bagi filsafat idealisme, sebuah tujuan pendidikan kita tinjau dari tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan, pada tujuan pendidikan ini, idealisme memandang bahwa tujuan pendidikan adalah untuk membantu peserta didik menjadi pribadi yang kaya, bermakna, bahagia, dan dapat membantu orang lain. Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi spiritual dan moral peserta didik. Sedangkan pandangan filsafat realisme mengatakan tujuan pendidikannya adalah realisme memandang bahwa tujuan pendidikan itu untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat beradaptasi dengan baik di dunia nyata dan menjalankan tanggung jawab sosialnya. Pengetahuan yang berguna untuk kehidupan praktis menjadi fokus utama. Nah, itu perbedaan mendasar ya dari segi tujuan pendidikan antara filsafat idealisme dengan realisme. Ya, di mana contohnya pendidikan pada idealisme itu bertujuan untuk mengembangkan potensi spiritual dan moral siswa. Sedangkan pada realisme di sini bertujuan untuk berguna untuk kehidupan praktis dan yang menjadi fokus utama. Nah, bagaimana sekarang kalau ditinjau dari kurikulum? Filsafat idealisme memandang sebuah kurikulum itu menekankan pada pengembangan kemampuan rasional dan moral, serta pendidikan praktis untuk kecakapan hidup. Materi pembelajaran berfokus pada warisan budaya, sejarah, dan sastra yang dianggap dapat menjadi teladan moral. Sedangkan filsafat realisme menganggap sebuah kurikulum itu bersifat komprehensif, mencakup semua pengetahuan yang dianggap berguna. Nah, di sini ada dua jenis kurikulum pendidikan liberal untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan pendidikan praktis untuk keterampilan bekerja. Ya, jadi filsafat idealisme itu memiliki penekanan bahwa kemampuan rasional, moral, serta pendidikan praktis itu untuk kecakapan hidup. Sedangkan realisme itu menganggap bahwa kemampuan berpikir dan pendidikan praktis itu untuk keterampilan bekerja. Jadi untuk menghadapi dunia nyata, realisme. Nah, kemudian ditinjau dari metode pembelajaran. Nah, di sini juga terdapat perbedaan dalam metode pembelajaran yang digunakan. Untuk pandangan idealisme, filsafat idealisme itu, metode utama itu adalah dengan cara dialog sokratik atau untuk merangsang kesadaran dan gagasan peserta didik. Imitasi terhadap keteladanan juga ditekankan di mana guru harus menjadi figur yang patut diteladani. Sedangkan pada realisme, metode pelajaran utama itu berbasis pengalaman nyata, eksperimen, dan penerapan metode ilmiah. Pembelajaran harus melibatkan aktivitas observasi, analisis data, dan pemecahan masalah secara empiris. Nah, dari segi metode, di sini sudah sangat jelas perbedaan yang dimiliki antara filsafat idealisme dengan realisme. Di mana pada filsafat idealisme, di sini guru itu digunakan sebagai figur yang patut diteladani, atau bisa dikatakan lain itu sebagai teacher center.
Sedangkan pada realisme itu menganggap metode pembelajaran yang baik itu harus melibatkan aktivitas siswa, di mana terjadi observasi, ada analisis data, dan pemecahan masalah secara empiris. Nah, kalau bisa dikatakan, filsafat realisme ini berfokus atau memiliki tujuan itu adalah berfokus pada siswa atau student center. Kemudian yang keempat itu adalah peran pendidik. Di sini peran guru. Pada filsafat idealisme, pendidikan itu harus menjadi pribadi. Pendidik itu harus menjadi pribadi yang unggul secara moral dan intelektual, serta mampu menjadi fasilitator yang memahami peserta didik secara mendalam. Sedangkan pada realisme, pendidik itu bertugas menyampaikan pengetahuan yang objektif, terukur, dan dapat diverifikasi. Guru berfungsi sebagai fasilitator yang mampu membimbing siswa melalui proses ilmiah. Nah, di sini terdapat perbedaan juga pada peran pendidik ya, di mana idealisme seperti yang saya sampaikan ya, pada idealisme itu peran guru sebagai fasilitator yang mampu memahami karakteristik peserta didik itu secara mendalam. Sedangkan pada realisme, guru itu harus sebagai fasilitator yang mampu membimbing dan mengarahkan siswa belajar melalui proses-proses ilmiah. Seperti yang dikatakan tadi, seperti bereksperimen, penerapan metode ilmiah, dan juga mampu membimbing dalam menganalisis data dan pemecahan masalah secara empiris. Nah, itu tadi perbedaan dari filsafat idealisme dan realisme tentang pendidikan seharusnya. Tadi kita sudah mempelajari bersama ya bagaimana perbedaan antara filsafat idealisme dan realisme. Nah, sekarang kita akan lanjutkan mempelajari perbedaan antara filsafat timur dan filsafat barat. Nah, jika filsafat timur lebih menekankan pada pengembangan spiritual dan harmoni, filsafat barat lebih fokus pada pengembangan intelektual dan keterampilan praktis. Nah, adapun perbedaan pandangan filsafat timur dan filsafat barat dan implikasinya dalam dunia pendidikan. Yang pertama, pendidikan sebagai proses mencari jati diri. Di mana di sini perbedaannya, filsafat timur, khususnya Konfusianisme dan Taoisme, memandang pendidikan sebagai proses pencarian jati diri. Sedangkan filsafat barat cenderung lebih individualistis dan kurang menekankan pada pengembangan diri dalam konteks sosial. Nah, jadi di sini sudah nampak terlihat ya, di mana dalam pendidikan, dalam filsafat timur memandang pendidikan itulah mencari jati diri. Sedangkan pada filsafat barat di sini cenderung lebih individualistis ya, di mana kurang menekankan pada pengembangan diri dalam konteks sosial. Yang kedua, sekarang kita tinjau dari pembelajaran berbasis eksperimen dan penelitian. Pada filsafat timur, terutama juga pemikiran Konfusius menekankan pada pembelajaran yang melibatkan eksplorasi, eksperimen, dan penelitian mandiri oleh siswa. Hal ini berbeda dengan filsafat barat yang cenderung lebih teoritis dan teacher center. Nah, jadi filsafat timur di sini menekankan bahwa pembelajaran itu harus melibatkan proses-proses ilmiah seperti eksplorasi, eksperimen, dan pelatihan mandiri oleh siswa. Sedangkan filsafat barat itu cenderung lebih teoritis dan teacher center. Nah, yang ketiga, perbedaan pada penekanan pada sikap, etika, dan moral. Filsafat timur seperti Konfusianisme dan Taoisme sangat menekankan pada pembentukan karakter, sikap, etika, dan moral dalam pendidikan. Sementara filsafat barat lebih menekankan pada pengembangan aspek kognitif dan akademik. Jadi, dalam penekanan pada sikap, etika, dan moral, filsafat timur itu sangat menekankan pada pembentukan karakter, etika, dan moral dalam pelaksanaan pendidikan. Sedangkan filsafat barat di sini lebih menekankan pada perkembangan aspek kognitif dan akademik dari siswa. Nah, ya perbedaan yang keempat,
penyeimbangan kecerdasan emosional dan spiritual. Filsafat Timur, khususnya Buddhisme dan Hinduisme, memandang penting pengembangan kecerdasan emosional dan spiritual siswa. Hal ini berbeda dengan filsafat Barat yang cenderung lebih rasional dan kurang menekankan aspek spiritual. Nah, dalam kecerdasan emosional dan spiritualnya ya, kita dapat lihat bersama bahwa filsafat Timur itu menekankan kecerdasan emosional dan spiritual dari siswa. Nah, sedangkan filsafat Barat kurang menekankan pada aspek spiritual dan cenderung lebih rasional terhadap suatu kehidupan. Kemudian yang kelima, perbedaan pandangan filsafat Timur dan filsafat Barat ditinjau dari hubungan manusia dengan alam. Kalau filsafat Timur, ya terutama Taoisme, itu menekankan harmonisasi, yaitu hubungan manusia dengan alam. Sementara filsafat Barat cenderung melihat alam sebagai objek yang harus dikuasai dan dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Nah, secara mendasar sudah sangat terlihat ya perbedaannya dari filsafat Timur dan filsafat Barat. Filsafat Timur itu menganggap kita sebagai manusia itu harus menjalin hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam. Sedangkan filsafat Barat itu menganggap alam itu adalah sebagai objek ya yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan kehidupan manusia. Kemudian ditinjau dari peran guru, ya perbedaan yang keenam, di mana filsafat Timur itu menganggap guru sebagai teladan spiritual dan moral, sehingga guru itu dianggap sebagai pemimpin yang memang benar-benar harus dihormati. Sementara filsafat Barat menganggap guru itu sebagai fasilitator atau pembimbing dalam membantu siswa berpikir kritis dan mandiri. Nah, di sini juga tampak perbedaan yang sangat mencolok ya. Peran guru dilihat dari pandangan filsafat Timur dan filsafat Barat. Nah, pada filsafat Timur itu guru itu sebagai suri toladan ya, sebagai pemimpin yang harus dihormati. Sedangkan untuk filsafat Barat itu guru itu berfungsi untuk membantu siswa dalam belajar, berpikir kritis sehingga nanti siswa bisa belajar secara mandiri. Nah, itu tadi 6 perbedaan ya, 6 perbedaan pandangan filsafat Timur dan filsafat Barat, implikasinya pada dunia pendidikan. Nah, untuk selanjutnya kita akan mempelajari mengenai filsafat pragmatis. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, pragmatis itu merupakan aliran filsafat yang menekankan akan pentingnya pengalaman nyata dalam memperoleh pengetahuan. Nah, bagi penganut pragmatis, sebuah ide baru hanya dianggap benar jika dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ya, bagi pengikut pandangan filsafat pragmatis ini menekankan bahwa ide itu harus berguna terlebih dahulu dan bermanfaat bagi kehidupan, itu baru bisa dianggap benar ya. Itu dilihat dari pandangan filsafat pragmatis. Nah, bagaimana sekarang kontribusi pragmatis dalam pendidikan modern? Nah, seperti yang kita ketahui bersama, kita sekarang berada dalam pendidikan modern ya, di mana sekarang kita berada di dunia digital, jadi kita juga harus beradaptasi ya dengan pendidikan yang terjadi saat ini. Nah, di mana apabila dipandang dari filsafat pragmatis ya, dalam pendidikan modern ini berkontribusi sangat besar ya bagi berjalannya pelaksanaan pendidikan saat ini. Di mana yang pertama, pragmatis di sini menekankan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan berbasis pengalaman nyata, sehingga mampu mendorong keterlibatan aktif dari siswa. Nah, benar sekali ya, seperti yang kita ketahui bersama, yang sebagai bapak dan ibu guru pasti mengetahui bersama bahwa pendidikan kita di era modern di sini memang menekankan pembelajaran yang berpusat kepada siswa atau student center ya. Guru bukan lagi sebagai sumber pembelajaran, tetapi sekarang siswa itu harus lebih aktif dalam
belajar secara mandiri, dan guru di sini hanya sebagai fasilitator yang mampu mendampingi siswa, mengarahkan siswa untuk berpikir kritis sehingga bisa memecahkan masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupannya sehari-hari. Itu juga seperti yang dikatakan poin kedua, di mana menekankan pembelajaran itu harus terkait dengan kehidupan sehari-hari dan dapat diterapkan secara praktis, sehingga di sini mampu meningkatkan relevansi pendidikan. Yang ketiga, filsafat pragmatis di sini harus mampu mendorong pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan pemecahan masalah, sehingga dapat menyiapkan individu yang kompeten. Dan yang keempat, memandang pendidikan sebagai alat untuk rekonstruksi dan reorganisasi pengalaman. Ya, jadi di sini memandang bahwa pendidikan itu adalah alat untuk rekonstruksi dan reorganisasi pengalaman, sehingga menjadikannya lebih dinamis dan adaptif. Jadi pengalaman-pengalaman siswa itu melalui pendidikan, melalui belajar di sekolah, ya, di sini pengalaman itu direkonstruksi kembali dan direorganisasi supaya mampu mengikuti atau beradaptasi dengan kebutuhan saat ini. Yang kelima, poin yang kelima di sini, kontribusi filsafat pragmatis itu untuk mendorong penggunaan metode pembelajaran yang interaktif. Seperti yang kita ketahui bersama, ya, dalam pendidikan modern ini siswa lebih cenderung tertarik dengan metode pembelajaran yang interaktif, yang melibatkan peran aktif seluruh siswa dan juga guru. Sehingga dengan adanya peran aktif seluruh siswa dan guru, hingga menimbulkan kolaborasi, komunikasi yang baik, ya, antar siswa maupun siswa dengan guru, sehingga kalau terjadi kolaborasi, sehingga di sini bisa mengarahkan siswa untuk mampu berpikir kritis dalam pemecahan sebuah masalah. Nah, di mana dalam pembelajaran kolaboratif dan berbasis eksperimen ini bisa diterapkan metode pembelajaran seperti problem solving, inquiry, dan pembelajaran berbasis proyek. Nah, itu kontribusi pragmatis dalam dunia pendidikan, ya, ada 5 poin yang telah saya sampaikan. Nah, sekarang siapa-siapa saja sih tokoh-tokoh, ya, dalam pragmatisme? Yang pertama ada Charles S. Peirce, ya, di mana di sini adalah tokoh filsuf kelahiran pada tahun 1839 sampai 1914 Masehi, di mana ia menekankan pentingnya menguji ide-ide, mulai praktik dan eksperimen untuk mengetahui kebenaran yang efektif. Nah, di mana sebuah ide-ide atau buah hasil pemikiran itu harus melalui proses praktik dan eksperimen, nah, untuk mengetahui kebenaran yang efektif dari sebuah ide tersebut. Kemudian tokoh yang kedua ada William James, ya, di mana William James ini kelahiran pada tahun 1842 sampai 1910 Masehi, di mana ia menekankan pentingnya pengalaman individu dan kegunaan praktis dari suatu ide atau teori. Kemudian yang ketiga ada John Dewey, di mana filsuf kelahiran 1859 sampai 1952 Masehi. Ia menekankan bahwa implementasikan pragmatisme dalam bidang pendidikan itu menekankan pembelajaran berbasis pengalaman dan pemecahan masalah. Kemudian yang terakhir di sini tokoh yang keempat itu adalah George Herbert Mead, di mana filsuf ini kelahiran pada tahun 1863 sampai 1931 Masehi. Ia mengembangkan pandangan pragmatis tentang peran interaksi sosial dan komunikasi dalam pembentukan individu. Nah, jadi pragmatis di sini dapat kita simpulkan telah memberikan landasan filosofi yang lebih praktis, fleksibel, dan berorientasi pada pengalaman dalam bidang pendidikan. Hal ini sejalan dengan tuntutan zaman modern yang menghendaki pendidikan yang dapat mempersiapkan individu untuk menghadapi tantangan hidup yang terus-menerus.
Atau dengan kata lain, pragmatis di sini mendorong pendidikan kita itu harus lebih praktis dan fleksibel dan mampu menyesuaikan dalam kebutuhan zaman modern ini. Sehingga diperlukan pembelajaran yang berorientasi pada pengalaman. Nah, filsafat pragmatis inilah yang sejalan dengan tuntutan zaman modern pendidikan saat ini, ya, di mana pendidikan pada saat ini mempersiapkan individu untuk siap menghadapi tantangan hidup yang berubah terus-menerus. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Karena tiada gading yang tidak retak, jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau dalam penyampaian mengenai filsafat pendidikan ini ada kata-kata atau ada penyampaian yang salah, jadi dimohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.